Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Selamat Selamat pagi. pagi. Pagi Mas Imo. Pagi. Itu nampak pesawat Garuda di belakangnya itu. Wah. Iya, Pak, ini sedang kita menuju pulang kampung ini, Pak. Oh. Back to Medan. Oh, itu apa? Mulak Tujabu. Itu bahasa kampung saya di Siaktar. Nah, itu. Ya, jadi ya sambil nunggu-nunggu kita ini Mas, sama daripada nganggur belum apa kan. Nanti habis ini sarapan-sarapan di situlah, ya kan. Iya, Pak. Tapi kan memberikan ilmu dulu pada para pekebun sawit dululah. Sebentar saja, paling Iya, Pak Agus. paling lama 8 menit. Jadi ini Mas, pertanyaannya apa namanya? Ini dari apa ya, perusahaan sebetulnya tapi nggak saya sebutkan Mas. Tapi intinya begini, Pak saya sudah ngikuti semua apa yang sering disarankan. Oh itu. Jadi nomor satu, apa ya, bibit kelapa sawitnya atau bahan tanaman kelapa sawitnya bibit unggul. Pokoknya yang top lah itu, nggak saya sebutkan dari mana juga. Nah, kemudian yang kedua, saya pun rajin mengikuti saran-saran Odrum, memupuk dengan apa itu bahan organik, dolomit, apa RP-nya, kemudian urea, MOP atau KCL, baru boron, nah gitu. Tertib, waktunya pun tertib. Nah, realisasi juga 100%, nah gitu. Tetapi mengapa Pak ini hasilnya kok juga naik turun, nah, turun juga gitu loh. Jadi saya sia-sia mupuk ini. Wah ini apa masalahnya gitu. Aduh pening saya gitu. Sudah semua sesuai kok bisa turun naik, terutama turunnya ini Mas. Nah ini tolong ditelisik apa penyebabnya ini Mas Imo silakan. Ya, jadi Pak Agus memang kadangkala kita sepertinya sudah berusaha maksimal. Kayak tadi yang disampaikan itu mupuknya udah bener kan seperti itu. Semua upaya sudah dilakukan tapi produksi kan belum meningkat. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi dari awal yang harus kita lakukan? Tentunya ada dimulai dari tahap identifikasi lahan dulu, Pak Agus. Jadi di identifikasi lahan itu setiap kita penentuan kelas lahan kan ada berbagai parameternya kan gitu Pak Gus. Seperti yang pertama ini Pak Gus. Yang pertama bagaimana pH tanahnya, bagaimana C organiknya, bagaimana KTK-nya kan gitu, kapasitas tukar kationnya. Nah, ketiga hal di lahan ini baik pH tentunya akan mempengaruhi serapan, C organik tentunya akan mempengaruhi kapasitas tukar kation dan bagaimana daya ikat retensi hara terhadap ini Pak, terhadap unsur yang akan dikelarutannya kan seperti itu. Dan kapasitas kation itu merupakan ibaratnya mulut, semakin banyak KTK-nya pada tanah mineral tentunya akan memberikan kebaikan. Nah, ketika hal ini harus diidentifikasi yang pertama bagaimana. Nah, tetapi perlu diingat ketiga hal ini tidak bisa berfungsi apabila kita pernah mengalami namanya defisit air Pak Agus. Nah, defisit air itu memiliki 3 komponen utama Pak Agus. Nah, apa komponen pertamanya? Yang pertama adalah defisit air tahunan. Kapan mempengaruhi? Ketika sudah melebihi 200 mm per tahun Pak Agus. Nah, kedua itu adalah bulan kering Pak Agus. Bulan kering, bulan di mana curah hujan per bulan itu kurang dari 60 mm. Nah, ini juga sudah akan mempengaruhi. Dan yang ketiga itu adalah hari terpanjang tidak hujan lebih dari 21 hari, 20 hari, Pak. Ini juga akan mempengaruhi. Nah, sekarang tebal tipisnya, berat ringannya tentang kejadian ini seperti apa? Nah, keberatan misalkan defisit air 200 mili. Apa yang bisa dilakukan? Oh, ternyata kandungan C organik tanah masih tinggi. Tentunya Pak yang lebih tinggi karena daya ikat terhadap unsur haranya lebih kuat, maka tidak akan terlalu nyata dibandingkan dengan C organik yang di bawah 2% kan gitu Pak Agus. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Nah, ini juga perlu diidentifikasi. Kenapa? Karena jenis tanah di Bapak, tanah yang berpasir, tanah
mungkin pot solid merah kekuningan atau tanah latrik akan berbeda tanah-tanah yang andosol, misalkan seperti itu. Tanah-tanah yang tingkat kesuburannya tinggi. Ini juga akan mempengaruhi tebal tipisnya pengaruh dari pengaruh defisit air tadi, Pak. Nah, sebenarnya defisit air ini, Pak, dihitung ataupun curah hujan ini akan mempengaruhi hal yang nyata. Kenapa? Karena butuhnya tanaman kelapa sawit di masa TM itu kan kebutuhannya, Pak, setidaknya kan ya gampangnya kan 4 milimeter per hari kan gitu, Pak Agus. Ya. Nah, ketika 4 milimeter terus dilitar ada 3,8 per hari. Ketika tidak ada itu, Pak, otomatis serapannya kan terganggu dan akan mempengaruhi. Nah, sedangkan apa sih curah hujan? Nah, ini curah hujan juga mempengaruhi, Pak. Curah hujan itu adalah volume yang dihasilkan oleh air hujan dibagi dengan luas permukaan, Pak Agus. Ya. Misalkan Bapak dalam 1 hektar 10.000 meter persegi, maka volumenya berapa, terus dibagi luas permukaannya 10.000. Maka ketemu ketinggian air yang berada di situ pada saat harian itu yang dibilang 4 milimeter itu ketinggiannya, Pak Agus. Jadi Ya. kalau rata-rata ketinggian seperti itu. Nah, itu akan tentu mempengaruhi terhadap kejadian yang disampaikan tadi. Udah berbuat banyak, tapi ada faktor iklim yang sangat mempengaruhi, sedangkan kita tidak ada modifikasi apapun. Nah, saat ini yang harus Bapak lakukan apa? Yang pertama harus identifikasi curah hujannya tadi. Kedua, pahami kapan kejadian bulannya, Pak Agus. Sehingga ada mitigasi yang dilakukan. Misalkan bulan mulai April sampai dengan Agustus kemarau, berarti mitigasi yang dilakukan itu berarti preventif sebelum kejadian seperti ini supaya tidak terjadi tadi bulan kering 3 bulan. Oh, bisa kita modifikasi jangan menyemprot sebelum mau masuk musim hujan seperti itu, Pak. Jangan menunas sebelum masuk musim hujan, mau menunas kan seperti itu, bagus. Nah, pas pada waktu musim kering. Yang ketiga apa? Aplikasi bahan organik di tempat-tempat tanah yang identifikasi C organiknya rendah kan seperti itu. Nah, terus apalagi yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kita harus memahami karakteristik areal, Pak Agus. Jadi kapan terjadi curah hujan yang tinggi, kapan tidaknya, sehingga kita pada saat musim kering, musim hujan kita bisa panen hujan, pada masa kering kita bisa mitigasinya. Mungkin ini bisa bermanfaat, Pak Agus, karena pada saat ini kita dari 2020, 2021 terjadi La Nina, kan gitu, Pak. 2022 mudah-mudahan juga La Nina 2023 pasti akan ada kejadian musim kemarau. Nah, ini dugaan-dugaan ini yang harus kita hati-hatiin, Pak Agus, dalam meningkatkan atau mempertahankan produksi yang sudah ada. Seperti itu, Pak Gus. Iya. Jadi sangat jelas pemirsa, ya itu tadi ada yang bisa dikontrol dan ada yang tidak bisa dikontrol tentunya. Jadi saya teringat itu kalau secara teoritis kan jawabannya itu kan gini, Mas Timo. Gap selisih antara produksi aktual potensi, Pak. Potensi itu ada beberapa jenis, ada beberapa jenis. Ada gap 1, gap 2, gap 3 kan gitu. Ternyata yang itu kan berusaha nutrisi tadi kan gap 2 itu biasanya Iya, betul, Pak Gus. Ya. Kemudian gap 3 itu ya apa masalah hama penyakitnya, populasi, populasi, kultur teknis itu juga bisa dikendalikan. Tetapi gap 1 yang sulit dikendalikan yaitu iklim, cuaca dan sebagainya yang sangat sulit. Makanya tadi sudah disampaikan bahwa mengantisipasi itu apa? Bikin rorak-rorak, terus jangan clean weeding tadi dan sebagainya. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Muhayyad. Jadi pemirsa itu pun kalau dilakukan sudah bagus untuk tebal tipisnya tadi ya kan. Kalau iya, itu tidak dilakukan produksi jatuhnya luar biasa gitu. Betul, Pak. Nah, jadi gapnya semakin jauh. Karena itu yang tadi sudah melaksanakan mengantisipasi gap yang kedua dan ketiga mungkin, tapi yang satu memang ada yang lolos lah, itu faktor alam kita sulit mengatasinya gitu. Controller. Nah itu kan Mas Imo kira-kira jawabannya. Pak Agus. Ini supaya lebih jelas para netizen. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan inspirasi bagi pekebun sawit. Oke Mas Imo, sehat-sehat dan selamat sampai tujuan. Nanti kita sambung lagi mengenai materi-materi yang lain. Terima kasih. Oke, Pak Gus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.